Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat ASS, kelima LPPF, keenam MAPI, ketujuh RALS, dan terakhir AMRT. Langsung saja ke saham pertama ada Cepin yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 5.850 sama harga penutupan hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Cepin hari Jumat di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini gambaran waktu itu Cepin saya buatkan trading plan lagi di 6.000 ya. Target saya itu ke 6.600 tapi ternyata di 6.500 saja dia turun lagi dan kembali ke bawah. Jadi apakah ini bisa masuk? Ya ini kesempatan karena dia membentuk candle doji dengan volume besar ya. Memang jebol support trendline tapi dia itu retest trendline yang dari atas ini. Nah, dia retest kan belum pernah retest nih. Setelah dia breakout, dia retest dulu. Ya, ini kesempatan. Tapi disclaimer all ya, area inilah 5.850 sampai 5.800. Area ini tinggal cut loss kalau dia jebol 5.700. Cut loss saja kalau dia membuat low baru di bawah 5.700. Harusnya dengan kondisi seperti ini potensinya rebound karena volume juga meningkat. Karena kenapa? Karena ini kemungkinan besar dia juga masih konsolidasi. Kalau dilihat dari weekly-nya juga lihat dia 3 minggu turun ya. Ya ini kesempatan kemungkinan besar dia 1-2 minggu naik. Minim-minim 6.200 tuh bisa tuh. Dia uji dan kalau dilihat dari weekly ini area konsolidasinya area ini sebenarnya. Tektok ya area ini. Jadi amankah? Ya namanya saham nggak ada yang aman, tapi kan punya trading plan. Kalau nggak sesuai skenario, jual dulu. Kalau takut terus berharap beli saham langsung naik, ya susah. Harus punya skenario, punya area stop loss kalau di luar rencana. Dengan kondisi seperti ini harusnya ada potensi untuk teknikal rebound dia minggu ini. Minim-minim 6.000 sampai 6.200 tuh bisa disentuh Cepin. Tapi tetap ya disclaimer on untuk Cepin. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham kedua. Ada Japa yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,62% ke harga 1.595. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell dan kalau diakumulasi selama seminggu juga hampir sama antara net sell dan net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Japa juga setelah gagal melewati 1.800, dia membentuk candle double top dan dikonfirmasi turun. Kalau ditarik ini apakah sudah tercapai? Ya udah ya. Jadi dia udah ke bawah. Apakah ini bisa kembali membuat pola dead cat bone? Kemungkinan bisa. Tapi kalau dilihat dari teknikal untuk Japa itu memang dia tuh sering naik turun 2 hari naik lagi. Ini kan historinya seperti itu ya. Yang penting Bapak Ibu harus punya stop loss saja kalau dia jebol 1.550 bisa di 1.540 atau 1.530. Dari harga sekarang itu cut lossnya itu sekitar 5-6%. Target profit tarik langsung 1.680 sampai 1.700. Kalau baru beli harga sekarang ini nggak usah dipakai aja 1.600 support ya. Seperti ini. Oh, ini aja ya. Ini area resistennya. Ya pas tadi di 1.615 sampai 1.630. Tadi pas aja ya. Bisa seperti ini ditarik aja ke atas, cut loss-nya tipis-tipis saja. Nah, ini 3% aja cut loss-nya. Target profit memang nggak sesuai karena belinya kan dekat resisten udah nih. Ya kalau besok dikasih merah, ya itu kesempatan untuk beli di harga bawah. Tapi kalau saya dengan kondisi seperti ini, dengan market IHSG yang juga potensi lanjut bullish uptrend, saya targetnya tetap sama. Resisten yang sebelumnya berapa kali diuji gagal di 1.280. Risk rewardnya 1/4. Saya buat seperti ini, cuman time frame-nya lebih lama. Tapi kalau di tektokin juga bisa ya. Ya namanya trading itu tergantung market saat berjalan. Kalau nantinya dia gagal melewati 1.630 candle merah, saya bisa aja TP. Tapi ya nanti saya beli lagi di bawah seperti itu. Dan juga kalau setelah saya TP dia kembali breakout lagi 1.630, saya belinya di atas. Jadi seperti itu. Untuk Japa kalau dilihat juga ada indikasi nantinya ini bisa jadi double bottom dan neckline targetnya 2.000. Udah nggak ada cerita kalau nantinya breakout 1.800. Jadi
ya ini risk rewardnya menarik. Tapi Bapak Ibu jangan pakai kalau mau ya, nggak mau pusing-pusing lihat market, misalnya kerja jadi mau beli pasang target jual di atas dan pasang stop loss di bawah, ya udah ini dihapus saja, pasang aja target naiknya itu 1770 sampai 1800 dan cut loss saja kalau dia jebol 1550. Bisa seperti itu. Jadi buat auto stop loss dan auto TP. Biarkan market berjalan, kalaupun ada Bapak Ibu waktu untuk melihat ya bisa dilihat. Misalnya di tengah jalan di area 1680 sampai 1750 ini terlihat gagal lagi ke atas dan arahnya turun, ya TP dulu. Ya. Jadi bisa seperti itu juga. Ini trennya masih di dalam downtrend channelnya ya. Dia gagal tuh. Jadi kemungkinan besar tetap peluangnya ke atas ya untuk Japa, jadi kecil kemungkinan sampai jebol 1550, tapi ini disclaimer on. Jadi seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Main yang hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 660 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Main di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main masih konsolidasi ya, ini kesempatan juga kalau yang mau. Tapi lihat tadi bid overnya tipis, flow belum ada, ya gitu-gitu aja jalannya. Paling tektokan 1-2%, 1-2% naik turunnya. Kalau mau cari-cari profit tipis ya beli di 665, jualnya di 670 kan dapat tuh 2%. Ya udah seperti itu aja. Tapi nawar terus tiap hari. Antri aja di 655 atau 650. Risk rewardnya juga menarik. Kalau mau disimpan untuk swing trade, kalau saham poultry jalan juga nih. Cut loss-nya paling mentok 3%, udah. Target profitnya langsung tarik 700, 6%. Jadi risk rewardnya 1:2. Ini menarik nih. Dan juga MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross. Volume biasa aja, tapi ya ini kalau saya lihat ada peluang rebound minggu ini ya. Minim-minim 680 semoga tercapai minggu ini. Dan bagusnya lagi bisa breakout 700. Dia mengakhiri masa konsolidasinya dan akan kembali uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Main langsung saja ke saham keempat. Ada SS yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 1220. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, SS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SS makin turun ya. Dia terus membentuk higher low. Nih bisa terlihat. Dan ya bisa jadi ini pola Pauline wedge. Cuman memang konfirmasinya untuk dia uptrend itu harus breakout 1400. Kalau sudah dia breakout 1400, udah itu lanjut uptrend. Dan dia nih kembali turun ya dari 1250. Ya ini area supportnya. Memang support kuatnya itu harusnya di 1250 ya, kasih toleransi lah, bisa nggak usah satu harganya ya. Ini area demandnya 1220 sampai 1250 ya, harusnya memang bertahan kalau memang mau naik. Dan apakah bisa spekulasi buy? Ini pola dead cat bond, EMA 20 nya sangat mengarah ke bawah, jadi tergantung market. Kalau trennya masih peluang besar downtrend, tapi kalau ada pantulan hari Senin menarik nih untuk ISAS. Kalau nekat ya ini kesempatan beli buy on support, walaupun dia downtrend ada pastinya peluang untuk rebound. Cut loss-nya mentok 3%. Cut loss saja kalau dijebol 1200 bisa di 1180 atau 1170, sekitar 4%. Targetnya terdekat dulu aja bisa ke 1300 tuh 7%, jadi risk rewardnya 1:2, apalagi nanti ke 1400 1:4,5. Jadi menarik kah? Ya menarik kalau secara teknikal untuk coba. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu takut setelah candle hijau merah lagi, ya beli satu hari. Kalau sudah profit 2-3% atau 5% dalam hari itu, realisasikan juga nggak masalah. Atau tergantung nanti lihat market. Kalau dia rebound dengan volume besar bisa di hold. Tunggu lihat besok. Kalau besoknya merah lagi ya bisa baru TP. Bisa seperti itu ya. Tapi untuk konfirmasi SS ini uptrend reversal harus breakout 1400. Jadi seperti ini dia membentuk pola Pauline wedge semakin menyempit ya. Kalau memang mau uptrend ya harusnya 1 bulan atau 2 bulan ke depan dia breakout tuh 1400 dan nggak turun lagi dari 1200. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kelima. Ada LPPF yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,93% ke harga 3.970. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, LPPF diakumulasi.
Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPPF ceritanya atau newsnya mau buyback sahamnya ya, 500M kalau nggak salah. Jadi apakah menarik? Kalau dilihat dari bid overnya yang tipis, dan ini lihat KI memang akumulasi, tapi bisa perhatikan bid overnya tipis ya. Kalau dimakan di atas nih biasa diguyur. Pasti yang jagain akan guyur kalau memang belum saatnya naik. Jadi walaupun lagi diakumulasi dan mau di buyback, ya tergantung masing-masing. Nih kan dia dibawa naik nih. Mungkin ada yang beli buy on breakout waktu hari Kamis. Setelah itu lihat diturunin lagi kan. Biar pada cut loss bahkan dia turun sampai 3880. Itu kemungkinan ARB tuh. Jadi pasti banyak retail juga yang cut loss tuh. Tuh diturunin sekitar 5% terus baru dinaikin lagi. Jadi dengan kondisi seperti ini dan bid overnya tipis, kalau saya nggak menarik. Rawan dimainkan oleh market makernya. Dibikinlah chart dia breakout dari pola sweat downtrend. Tapi ya itu, kalau ada retail yang masuk banyak, biasanya diguyur dia lagi. Kalau belum saatnya naik atau dia belum mau di saham naik. Jadi seperti itu memang bagus harusnya kalau dia breakout 4000. Tapi ini lihat 2 kali breakout 4000, 2 kali digagalin. Bahkan di tanggal 7 Februari itu dia breakout, tanggal 8 Februari di ARB kan ya. Hampir ARB 5,64%. Di breakoutin lagi, mungkin ada yang beli buy breakout kemudian diturunin lagi. Jadi ya itu susahnya kalau beli saham yang bid overnya tipis. Jadi mereka tahu tuh retail yang masuknya berapa, ya udah digoyang dulu. Jangan, mereka nggak mau, mungkin retail mau cari untung. Jadi hindarilah. Kalau nekat ya atur aja bagaimana strateginya. Memang bagus LPPF kalau sudah comping breakout 4000 akan ke 4400 minimal sampai 4800. Tapi ini dia akan 2 kali. Ya coba lihatlah minggu ini mampu nggak. Kalau dia breakout 4000 itu dengan volume ya mungkin udah valid tuh. Mungkin bandarnya juga mau kerek naik lebih tinggi. Bisa seperti itu ya, ngekor aja. Tapi takutnya ya setelah beli dia turunin lagi, nggak pasti juga naik terus besoknya turun kan rawan. Jadi seperti itu ya. Untuk LPPF strategi masing-masing aja. Kalau dilihat newsnya mau buyback dan teknikalnya juga bagus kalau bisa comping breakout 4000. Cuman ya bid overnya tipis, bisa dimainkan. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ke-6, ada MAPI yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 1,25% harga 785. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin itu bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, MAPI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MAPI koreksi dengan volume kecil. Kalau saya lihat potensi lanjut, bisa nggak spekulasi buy? Ya cut loss saja kalau dia jebol 780, udah nggak usah mikir sampai 725. Pokoknya dia jebol 780, 775, 770, 765 out dulu aja. Kalau memang kemarin hari Jumat diakumulasi dan dinaikkan, ya valid itu comping breakout 800 dan targetnya 880. Untuk MAPI juga yang menarik. Atau kalau Bapak Ibu mau menunggu, tunggu aja. Kalau dia sekali lagi breakout tuh hari Senin, ya ikutan beli buy and breakout bisa di 800 atau 805 dengan target terdekat itu 850 sampai 880. Bisa seperti itu gak ya? Atau kalau Bapak Ibu takut ternyata dia terus turun, ya udah tunggu aja di bawah di 740 sampai 725 ini. Bisa seperti itu juga. Untuk MAPI langsung saja ke saham ke-7. Ada RALS yang di hari Jumat ditutup menguat. Langsung saja ke saham ke-7, ada RALS yang di hari Jumat ditutup di harga 630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, RALS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, RALS masih konsolidasi naik turun di range harga supportnya 600, resistannya 650 ya. Sekarang dia di area pertengahan. Dan ini dulunya waktu itu saya buat untuk trading plan kalau beli di area pertengahan ini ya, di 650 sampai 640. Cut loss-nya 6%, target profitnya 10%. Jadi risk reward-nya 1/1,5. Di apakah menarik kalau dilihat volume makin meningkat dan 3 hari konsolidasi dengan volume kecil, harusnya ada peluang rebound. Cut loss-nya paling mentok kalau Bapak Ibu mau beli ya jebol 600 cut loss saja. Jadi cut loss-nya itu sekitar 6%. Target profit tarik langsung 700 atau 660 terdekat, habis itu 700 ya area atas ini.
untuk target kenaikan RALS. Jadi apakah menarik untuk RALS? Kalau ditarik tren dari bawah, dia sudah mematahkan tren downtrendnya, cuman belum naik nih ya. Ya bisa seperti ini juga risk rewardnya kalau mau kejauhan. Kalau cut loss di 550, saya sih nggak mau lihat low ini karena belum pasti juga. Pokoknya saya akan cut loss kalau dia jebol 600 bisa di 590. Target profit terdekat itu 5% di 660 sampai 650. Habis itu ya bagusnya memang tariknya langsung 700 saja. Jadi risk rewardnya hampir 1:2. Jadi seperti itu. Untuk RALS menarik juga diperhatikan, semoga bisa ada rebound untuk sektor retail minggu ini. Langsung saja ke saham terakhir, ada AMRT yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 3,13% ke harga 1235. Bitopernya kurang bagus juga ya, tipis-tipis nih. Ini kemungkinan juga fake bit yang 1000 ini. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, AMRT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AMRT 1200 support. Jadi kemungkinan bisa turun dulu. Uji support 1200. Kalau itu dipertahankan baru tuh dia bisa mencoba naik lagi. Resistennya di 1300 hari ini ya. Dia konsolidasi range-nya itu 100 poin. 1200 sampai 1300. Tektokan aja nah. Karena dia membentuk candle evening star, jadi ada peluang turun. Kalau mau beli, kalau saya tunggu di 1220 sampai 1200 dan saya akan cut loss kalau jebol 1200. Jadi seperti itu aja. Kalau dilihat volume makin meningkat ya karena kalau masuk LQ45. Nah, jadi seperti itu. Untuk AMRT kemungkinan masih konsolidasi di range harga ini. Jadi belinya dekat support aja, jual dekat-dekat resisten, tektokin aja daripada berharap naik nih. Kalau misalnya Bapak Ibu ada beli di 1220 minggu lalu, terus naik ke 1300 nggak jual, lihat dia merah turun lagi kan, kembali lagi ke harga beli. Mending di tektokin, karena kalau saham belum naik, belum mau di breakout in, resisten ya biasanya konsolidasi. Buang-buang waktu kalau tahan saham lagi konsolidasi, mainnya ya beli support jual resisten. Jadi seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5%, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara mengetahui pola time frame chart yang sahamnya mau naik dan turun, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan juga Bapak Ibu akan diajarin bagaimana lihat bandarmologi end of day, arah hunter, dan ARB hunt. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Dan bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi saham, setiap harinya saya akan rekomendasikan. Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Bisa join juga grupnya berbayar. Yang mau tanya-tanya bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga minggu ini diawali dengan kembali bisa cuan.